Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Subadri dengan NPM 22411158. Saya dari kelas manajemen 22B, angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis laporan keuangan. Tahukah kalian, analisis laporan keuangan adalah kegiatan analisis laporan keuangan menggunakan konsep dan standar akuntansi keuangan, keakuratan dan pencegahan kesalahan penafsiran terhadap informasi keuangan di dalam analisis laporan keuangan, yang dilakukan dengan menggunakan sifat dan konsep akuntansi keuangan selama proses analisa. Umumnya, analisa ini digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam memeriksa seluruh jenis laporan keuangan serta berkala. Melakukan analisa ini sangat penting karena dapat melihat stabilitas keuangan, bahkan menghitung untung rugi sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuannya. Tujuannya ada beberapa. Yang pertama, mengetahui perubahan dalam posisi keuangan di suatu periode. Yang kedua, menilai kinerja bisnis di periode yang sedang berjalan. Yang ketiga, memproyeksikan seperti apa bisnis yang berjalan di periode selanjutnya. Yang keempat, memahami proses dalam memanfaatkan aset, menghasilkan keuntungan, dan memahami potensi perusahaan untuk melunasi utang dan bunga, baik jangka panjang atau jangka pendek. Selanjutnya yaitu jenis laporan keuangan. Di sini yang dapat dianalisa ada beberapa, yaitu pertama, neraca. Neraca adalah merupakan laporan keuangan perusahaan yang dimana di dalamnya adalah informasi aset, kewajiban, pembayaran ke pihak terkait mengenai operasional serta modal di periode tertentu. Komponen yang ada di dalam neraca adalah data histori aktiva. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan ini merupakan memperlihatkan suatu finansial perusahaan apakah sedang dalam kondisi rugi ataupun untung. Biasanya ada banyak catatan kerugian dan keuntungan perusahaan di dalam laporan ini. Catatan tersebut diperoleh dari hasil penjualan produk serta beban yang dikeluarkan perusahaan. Yang ketiga, laporan perubahan posisi keuangan atau arus kas. Laporan ini akan memperlihatkan akuntan atau manajer seperti apa kas perusahaan dipakai selama ini. Ini berarti manajer bisa memantau semua sumber serta bagaimana penggunaan dana perusahaan. Laporan ini termasuk krusial dalam analisa laporan keuangan karena adanya arus kas bisnis. Yang keempat, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal akan menunjukkan penurunan atau peningkatan modal bersih di suatu periode. Pembuatan laporan ini memerlukan laporan laba rugi. Ini disebabkan karena akuntan harus memperlihatkan nominal modal pada akhir periode sesudah dikurangi laba rugi atau laba bersih perusahaan. Selanjutnya yaitu metode analisis laporan keuangan. Ada beberapa. Yang pertama, analisis horizontal. Ini merupakan metode analisis horizontal, metode dengan melakukan perbandingan setiap pos yang sama dalam laporan keuangan dengan periode berbeda. Biasanya perbandingan yang akan dianalisis berdasarkan dua atau tiga periode lebih awal. Selanjutnya itu ada analisis sumber dan model kerja. Teknik analisis laporan keuangan ini umum dipakai bila ingin mencari tahu sumber serta alokasi modal perusahaan sekaligus
faktor yang memberikan pengaruh aset terhadap perubahan. Selanjutnya, analisis tren dan indeks. Analisis ini digunakan untuk melihat kecenderungan dalam posisi keuangan, disebut juga sebagai analisis time series. Jenis ini dapat membantu manajer dalam memutuskan bentuk kinerja perusahaan dari periode ke periode. Selanjutnya yaitu ada analisis perubahan laba kotor. Metode ini digunakan serta perusahaan ingin mencari tahu faktor penyebab dalam perubahan laba kotor dan periode ke periode lainnya. Selanjutnya itu ada analisis sumber dan penggunaan kas. Analisis ini biasanya dipakai ketika perusahaan ingin mencari tahu kondisi kas sekaligus faktor penyebab adanya perubahan dalam kas di suatu periode. Selanjutnya itu ada analisis vertikal. Metode dalam analisis laporan keuangan berikutnya adalah analisis vertikal. Ini merupakan kerap yang dipakai ketika melakukan perbandingan terhadap pos keuangan berbeda di suatu laporan yang sama dan di periode yang sama pula. Metode ini kerap ditanyakan sebagai metode statis. Selanjutnya itu ada analisis common size. Analisis ini bekerja dengan membandingkan pos di laporan berdasarkan prestasi di suatu periode tertentu. Laporan yang akan dianalisis umumnya ialah laporan neraca dan laba rugi. Biasanya laporan laba rugi akan digambarkan dengan persentase. Selanjutnya itu ada analisis break even. Analisis titik impas atau break even merupakan analisis yang kerap dipakai dalam menetapkan tingkat pendapatan yang suatu diraih oleh perusahaan. Analisis ini akan mendukung analisis terhadap penjualan produksi dari segi kuantitas atau jumlah yang harus diperoleh di suatu periode. Selanjutnya itu ada analisis perubahan laba kotor. Metode ini digunakan ketika perusahaan ingin mencari tahu tentang faktor penyebab dalam perubahan laba kotor dari periode ke periode lainnya. Selanjutnya itu ada analisis sumber dan penggunaan kas. Analisis ini biasanya dipakai ketika perusahaan ingin mencari tahu kondisi kas sekaligus faktor penyebab adanya perubahan dalam kas suatu periode. Selanjutnya ada prosedur dalam melakukan analisis laporan keuangan. Ada beberapa, yaitu yang pertama, memahami latar belakang data perusahaan. Latar belakang data termasuk bidang usaha dan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan. Yang kedua, memahami situasi mempengaruhi perusahaan. Kondisi ini termasuk informasi tentang tren atau kecenderungan industri, perubahan serta konsumen, perubahan teknologi, serta perubahan faktor ekonomi seperti tingkat bunga, pendapatan, kapasitas, pajak, dan tingkat inflasi. Ketiga, mempelajari laporan dengan menyeluruh. Tujuannya adalah memastikan bahwa laporan sudah menggambarkan data dengan jelas, relevan, dan serta standar akuntansi keuangan. Yang keempat, menganalisis laporan keuangan. Digunakan metode serta teknik analisis yang telah dijelaskan di atas. Ini merupakan langkah terakhir agar analisis laporan keuangan dapat diinterpretasikan kondisi keuangan perusahaan dengan benar. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Melakukan analisis pada setiap laporan keuangan adalah hal penting untuk mengetahui transparansi arus keuangan lebih baik. Dengan analisis yang dilakukan secara struktur, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan dalam setiap laporan keuangan akan lebih kecil. Untuk memudahkan Anda dalam membuat laporan keuangan secara cepat, minim kesalahan, dan bisa menggunakan software akuntansi yang memiliki fitur untuk membuat laporan keuangan secara otomatis seperti Accurate Online. Sekian penjelasan dari saya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.